Assalamualaikum, selamat Ya, siang Pak. ya, Oke, Pak, ini kasus Sarwenda dengan Ruben masih bergulir nih Pak ya. Dan sekarang RO atau Ruben Onsu sendiri menggugat hak asuh anak yang dimana salah satu poinnya itu mengatakan bahwa adanya diduga eksploitasi anak. Mungkin dari Komnas Anak sendiri menanggapinya seperti apa sih Pak? sebetulnya untuk hak pengalihan hak asuh anak itu hak semua orang ya. Kalau di sini kan Ruben Onsu mengajukan perolehan anaknya jatuh ke dia, itu haknya dia. Apalagi misalnya kalau ada temuan-temuan atau dugaan untuk eksploitasi anak, ya tentu itu juga menjadi tambahan bukti nanti untuk mengajukan perwalian hak asuh anak. Seperti itu. Pak, tapi untuk buktinya sendiri kan Ruben Onsu juga mengatakan bahwa anak-anak dia itu berada di lingkungan yang dimana katanya tidak begitu sehat lah, atau adanya diduga eksploitasi. Itu mungkin bisa jadi penguat gak sih Pak terhadap gugatannya? Oh iya, tentu. Kalau sekarang hak asuh anak ada di Sarwenda, kemudian memang ada bukti dan temuan bahwa ada pelanggaran ya, termasuk eksploitasi anak, kekerasan dan sebagainya, itu bisa dijadikan bukti nanti untuk Ruben Onsu mengajukan hak perwalian anak seperti itu. Itu sangat mungkin sekali. Oke Pak, kalau dari sisi dari anak-anaknya mungkin melihat hal tersebut, dimana kan menurut Ruben Onsu kan juga nggak bisa ketemu banget nih. Mungkin kalau dari anak-anak sendiri menanggapi seperti apa sih Pak? Ya, ini problem ini kan udah cukup lama ya di sosial media gitu ya. Saya himbau untuk Ruben Onsu dan Sarwenda segeralah nih dituntaskan ya. Apa sih sebenarnya permasalahannya? Apakah mengenai nafkah ya? Tentu kan kalau kita ngomongin soal uang kan nggak akan ada habisnya ya. Berapapun nominalnya, kalau dibilang kurang ya kurang kan gitu ya. Tapi yang terpenting coba dipikirkan bagaimana anak-anaknya yang akan terganggu psikisnya dengan pemberitaan ini. Ya dikonsultasikan atau dimediasikan, bertemu gitu berdua. Apa sih sebenarnya problemnya? Masa sekian bulan itu nggak ada titik kejelasan kasusnya mereka ini. Ingat loh, anaknya itu ada 3 ya. Setiap hari ini berita ini mengalir di sosmed. Belum lagi misalnya nanti ketika anak ketemu temennya di sekolah dibully lagi seperti itu. Ayo dong, udah untuk Ruben Onsu dan Sarwenda segeralah dituntaskan kasusnya. Apa sih problemnya? Kan udah lapor ke KPAI, Komnas Perempuan, dan sekarang ada mengajukan hak perwalian gitu, hak asuh gitu ya. Sebetulnya duduk bersama saja gitu. Apa sih nggak bisa diselesaikan kalau dengan baik-baik gitu? Ingat loh, saya sering bilang ya, kita sebagai pasangan tuh boleh kita gagal sebagai pasangan suami istri, tapi jangan pernah gagal untuk menjadi orang tua anak-anakmu. Dan perpisahan itu kan sudah mencederai, menyakiti anak-anak, jangan tambah lagi. Ya, artinya ketika berpisah kan ini Sarwenda sama Ruben Onsu udah berdosa kan sebetulnya buat anak-anaknya. Ayo dong, jangan ditambah lagi menjadi tambahan baru lagi untuk anak-anaknya. Pikirkan anak-anaknya, jangan egois ya. Seperti itu. Oke Pak, mungkin kalau dari Komnas Anak sendiri melihat langkah dari Ruben sendiri, maksudnya bener apa enggak sih Pak untuk mengajukan gugatan atau perwalian pengasuh anak? Tadi seperti yang saya sebutkan, sebenarnya pengasuhan anak itu kan hak semua orang, berhak. Apalagi misalnya ditambah kalau memang ada dugaan
eksploitasi anak di situ ya, atau dugaan kekerasan dan sebagainya gitu ya, itu haknya semua orang, kita nggak bisa halangin itu ya. Tapi saya ingatkan juga ini sekali lagi, sebetulnya ketika kalau untuk sekarang kan hak asuh anak itu ada di Sarwenda ya. Sebetulnya ketika nanti pun hak perwalian pengasuhan anak itu berpindah ke Ruben Onsu, dua-duanya tetap harus kerjasama. Di Undang-Undang Perlindungan Anak itu jelas disebutkan untuk kedua orang tua yang berpisah, anak itu harus mendapatkan kasih sayang utuh sebetulnya. Jadi walaupun pindah pengasuhan anak pada Ruben Onsu juga nggak boleh menghalang-halangi anaknya ketemu sama Sarwenda nanti, seperti itu. Jadi sebenarnya sama aja, tinggal sebenarnya bagaimana caranya mengatur dengan baik-baik. Dan saya mintalah sebetulnya ya, kalau untuk orang tua yang berpisah, harusnya sebisa mungkin dijaga komunikasinya dengan baik sehingga anak ini nggak mengalami perbedaan ketika orang tuanya berpisah atau tidak gitu ya. Harusnya sama. Itu hak anak loh. Ya, Pak, ini juga di kasus ini sangat melebar. Artinya dimana kemarin itu ada salah satu petisi, yaitu boykot atau cancel culture kepada Sarwenda yang diinisiasi oleh netizen. Mungkin dari Komnas Anak sendiri melihat atau menanggapinya seperti apa sih? Saya sih di Komnas Perlindungan Anak, kami ya di Komnas Perlindungan Anak tidak, kami fokus sebenarnya kepada anak itu sih. Mengenai kehidupan pribadi orang tuanya, kami rasa yaitu netizen ya itu mungkin sikapnya netizen, tapi kami tidak fokus ke situ ya. Kami fokus bagaimana anak-anaknya ini, ada 3 orang yang sekian bulan ini mendengar terus berita ibu dan ayahnya itu muncul di sosial media. Nah, itu tentu akan terganggu pasti psikisnya anak-anak. Jadi saran saya, Ruben Onsu, Sarwenda ya, secepatnya lah diselesaikan kasusnya. Pak, misalkan dari kedua belah pihak itu datang ke Komnas Anak minta mediasi, mungkin dari Komnas Anak menerima sih? Siap sekali kami. Siap berarti ya Pak? Siap sekali. Kalau memang tempat kami dijadikan mediasi, tentu kami sangat senang dan kami ingin semua pasangan ya bisa mediasi dengan baik ya, demi kepentingan terbaik anak ya. Sekali lagi ingat anak-anaknya. Nah, kalau ada orang tua yang hari ini tidak mampu menjaga mental anaknya, ingat loh, suatu hari anak ini nanti akan dewasa, terbawa pengalamannya sampai dewasa, mungkin akan bisa melakukan hal yang sama bahkan lebih. Itu yang kadang orang tua suka lupa dan orang suka melupakan ini. Bagaimana anak-anak itu nanti terbentuk sampai dewasa. Kalau hari ini anak-anak tersakiti, akan terbawa sampai dewasa. Tapi Pak, ini kan juga bisa dibilang kasusnya itu makin melebar ya Pak ya. Mungkin kalau dari pandangan Komnas Anak sendiri melihat kasus Sarwenda dan juga Ruben Onsu ini seperti apa sih Pak? Nah, ini saya tidak ingin sebetulnya punya pemikiran ini gitu ya. Tapi saya pikir ya selesaikanlah dengan cepat lah ya. Jangan ini dibiarkan panjang lama, hanya ingin misalnya muncul di sosial media tuh dengan di TV dengan rating yang tinggi ya. Sekali lagi berarti mengorbankan anak itu. Ya. Logikanya menurut kami ya di Komnas Perlindungan Anak, apa sih nggak bisa dimediasikan? Kekurangannya apa misalnya? Nafkah anak ya, kan utamanya begitu ya. Menurut Sarwenda, nafkah anaknya tidak diberikan. Menurut Ruben Onsu, karena nggak diberikan waktu, nggak diberikan nafkah gitu. Kan cuma 2 itu poinnya. Ya bertemu, selesaikan itu, udah.
Pak, berarti dari case ini solusinya itu seperti apa sih Pak kalau dari Bapak sendiri? Ya ini kan sebetulnya sangat disayangkan udah sampai ke tahap perebutan atau pengalihan hak asuh anak ya. Berarti kan nggak ada ya kurang baik sebenarnya hubungannya gitu ya. Seharusnya sebelum itu terjadi kan bisa secara baik-baik diomongin bagaimana, dimediasikan bagaimana bayinya, sekali lagi loh, demi kepentingan terbaik anak. Seperti itu. Berarti artinya baik lagi ya, kedua belah pihak atau S dan juga RO saling berkomunikasi dengan baik ya? Betul. Nah, ada satu lagi ya, jangan ini dijadikan alasan ketika misalnya kan ada berita Ruben Onsu mau ketemu anaknya, tapi katanya anaknya les, anaknya nggak mau dan sebagainya. Sebetulnya ada kewajiban Sarwenda untuk bisa merayu anaknya untuk ketemu dengan ayahnya. Karena tadi itu di Undang-Undang Perlindungan Anak, ketika sepasang suami istri sudah bercerai, berpisah, tetap anak itu harus mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua belah pihak. Artinya mantan suami dan mantan istri harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Hanya itu sebetulnya. Berarti hanya artinya fokus kepada anaknya ya berarti? Iya, jangan dijadikan alasan juga itu jadi tidak mempertemukan dengan anaknya. Gitu. Oke Pak, terakhir mungkin pesan dari Bapak sendiri untuk case ini kepada masyarakat Indonesia mungkin seperti apa? Pesan saya ke Ruben Onsu dan Sarwenda dan termasuk juga orang tua yang saat ini mungkin sedang mengalami hal yang sama. Pertama, ingat ada anak yang jadi korban. Dia sudah jadi korban pertama kali ketika kalian bercerai. Ya. Itu kegagalan sebagai suami istri. Jangan ditambah lagi anak dikorbankan kembali ketika kalian berseteru seperti ini. Ingatlah, kepentingan terbaik untuk anak itu yang harus nomor satu, yang harus dikedepankan. Ini termasuk seluruh masyarakat sebetulnya. Kita harapkan seperti itu. Oke, siap. Terima kasih.